saya sampaikan, kalau bisa hindari kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan terjadinya kurban wajib, agar keluar dari pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya pernyataan-pernyataan seperti itu dapat menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu berbahagia. Kurban dan akikoh hukumnya adalah sunnah. Tapi keduanya ini bisa menjadi wajib karena sebab nazar. Jadi bisa menjadi wajib karena sebab nazar. Dan dalam konteks ini, dalam masalah ibadah kurban dan akikoh, nazar terbagi menjadi dua. Ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Nazar hakiki, contohnya misalkan seseorang berkata, demi Allah wajib bagi saya melaksanakan kurban. Atau orang lain berkata, kalau misalkan saya sehat, kalau misalkan saya sembuh dari sakit, saya bernazar saya akan melakukan ibadah kurban. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini itu masuk pada kategori nazar secara hakiki, sehingga baginya wajib untuk melaksanakan ibadah kurban. Artinya adalah kurban baginya itu menjadi kurban wajib karena sebab nazar secara hakiki. Sedangkan secara hukmi, ya, ini yang sering terjadi di masyarakat. Saya berasumsi 60% kurbannya masyarakat yang awam khususnya itu masuk ke nazar secara hukmi. Makanya saya berwanti-wanti, saya sering sekali menyampaikan panitia itu untuk bisa memastikan ini kurban wajib apa kurban sunnah. Ya. Karena terkadang orang itu nggak ngerti, yang mudhohinya orang yang berkurban itu nggak paham apa itu kurban wajib, apa itu kurban sunnah, ngerti. Ya, pokoknya berkurban seperti itu. Maka dari sini saya menjelaskan ini. Jadi nazar secara hukmi ini yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya seperti ini. Ada orang mengatakan seperti ini. Kambing ini saya jadikan kurban. Atau kambing ini saya jadikan akikoh. Nah, kalimat seperti ini masuk nazar secara hukmi. Sehingga wajib bagi dirinya melaksanakan kurban. Kenapa? Kok bisa jadi nazar secara hukmi? Karena sudah menentukan, sudah mentakyin hewan tersebut sebagai kurbannya atau sebagai akikohnya. Hewan ini saya jadikan kurban, hewan ini saya jadikan akikoh. Nah, ini suatu contoh kalimat dari nazar secara hukmi. Karena ia sudah mentakyin hewan tersebut sebagai akikohnya atau sebagai kurbannya, sehingga nanti ibadah kurban yang dilaksanakannya menjadi ibadah kurban wajib. Termasuk akikohnya yang dilakukan menjadi akikoh wajib, sehingga ketentuannya sebagaimana yang sudah sampaikan di catatan penting bagi para panitia, bagaimana pembagian kurban wajib itu, yaitu harus memberikan semuanya ke fakir miskin tanpa terkecuali. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, ini saya jadikan kurban, hewan ini saya jadikan kurban. Kalau dalam redaksi kitab tuh ya seperti itu, ja'altuha udhiyah, hadhihi udhiyah. Seperti itu, ini hewan kurban, ini kambing kambing ini saya jadikan akikoh. Kalimat-kalimat seperti itu masuk ke nazar secara hukmi, sehingga wajib menjadi kurban wajib atau menjadi akikoh wajib atas dirinya. Seperti itu para pemirsa. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Karena kenapa saya mengatakan ini sering terjadi di masyarakat? Karena ya sederhana itu, kalimat sederhana itu masuk ke nazar secara hukmi. Kenapa ya? Karena menentukan hewan itu sebagai kurbannya atau sebagai akikohnya, seperti itu. Nah, kemudian apakah ini disepakati para ulama? Tidak. Terjadi khilafiyah. Tapi menurut pendapat yang kuat ya, itu kalimat-kalimat seperti itu, kalimat yang ini saya jadikan hewan ini saya jadikan kurban, hewan ini saya jadikan akikoh, kalimat-kalimat seperti itu masuk ke nazar secara hukmi, ya, secara mutlak, tidak ada penafsilan. Tetapi ulama mutakhirin, ulama kontemporer itu memberi penafsilan, memberi perincian. Ya. Jadi begini, kalau misalkan
dia mengatakan seperti itu, kambing ini saya jadikan kurban, kambing ini saya jadikan akikoh. Kalimat-kalimat seperti itu bertujuan ikhbar, bertujuan mengabarkan, maka tidak terjadi nazar. Tetapi kalau tidak ada tujuan seperti itu, tidak ada tujuan ikhbar, tidak ada tujuan memberi kabar, cuman bilang, oh kambing ini saya jadikan kurban, maka jadi hukum kurban wajib. Kalau misalkan ada orang bertanya, Pak, ini kambing ini mau dibuat apa? Mau dijadikan kurban. Kalimat ini kan kalimat nazar hukmi, tapi menurut ulama kontemporer ditafsir, kalau ada tujuan ikhbar, kalau ada tujuan memberi kabar, itu tidak terjadi nazar, tidak terjadi kurban wajib. Tetapi kalau tidak ada tujuan seperti itu, maka menjadi kurban wajib. Ini perlu diperhatikan. Hanya kalau bisa usahakan, kalau tidak penting-penting jangan mengucapkan kalimat itu. Misalkan ada orang yang bertanya, jika memang harus dijawab, ya sudah jawab Bapak dengan tujuan ya memberi kabar ke orang bertanya tersebut. Jangan sampai tidak ada orang yang tanya kemudian bilang, oh ini saya mau jadi kurban, mau hewan ini saya mau jadikan kurban. Nah ini pernyataan kurban wajib seperti ini. Sehingga nanti kalau dia menyembelih hewan kurban tersebut, ya dagingnya harus dibagi ke fakir miskin semua. Haram baginya untuk mengkonsumsinya. Ini sudah saya jelaskan di catatan penting bagi wakil dan panitia kurban. Bisa dilihat di atas. Disimak. Jadi seperti itu para pemirsa. Jadi artinya masih ada solusi bagi masyarakat awam khususnya karena tidak mutlak ya. Artinya selama ada tujuan memberitahu atau tujuan memberi kabar ya, kalau hewan ini mau tak jadikan hewan kurban atau tak jadikan hewan akikoh, maka tidak terjadi nazar, artinya tidak menjadi kurban wajib atau akikoh wajib. Tetapi kalau tidak ada tujuan seperti itu, tidak ada tujuan memberi kabar, maka jatuh pada hukum wajib atau ini kurban wajib atau akikoh wajib. Jadi saya sampaikan, kalau bisa hindari kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan terjadinya kurban wajib atau kurban wajib atau akikoh wajib. Hindari. Kenapa? Karena agar keluar dari pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya pernyataan-pernyataan seperti itu dapat menyebabkan menjadi kurban wajib. Jadi kalau tidak penting-penting, tidak usah mengeluarkan kalimat itu. Nggak usah jawab misalkan. Kalau mau memilih langkah yang ihtiyat, langkah yang hati-hati, ini hewannya untuk apa? Untuk makan-makan, ya gitu saja jawabnya. Ini kamu beli kambing untuk apa? Untuk dibuat sate, ya seperti itu saja. Ini sebagai bentuk ihtiyat. Kalau misalkan dia menjawab, ini untuk hewan saya jadikan kurban, selama ada tujuan memberi kabar, menurut ulama kontemporer ya tidak ada artinya tidak menjadi kurban wajib, tidak menjadi akikoh wajib. Jadi seperti itu para pemirsa. Jadi ini perlu diperhatikan, ada nazar secara hukmi, nazar secara hakiki, dan nazar secara hukum ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Agar jangan sampai ibadah kurban yang kita anggap sunnah ternyata masuk ke hukum wajib. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang menyebabkan kurban itu menjadi wajib, yaitu kurban atas nama orang yang telah meninggal, yang orang meninggal itu sudah berwasiat. Jadi misalkan ada orang mau berkurban atas nama mayit, ya, tetapi mayitnya itu memang ada wasiat, maka kurban itu menjadi kurban wajib. Kalau menjadi kurban wajib, semua bagian dari kurban itu wajib diberikan kepada fakir miskin. Keluarganya tidak boleh ikut mengkonsumsinya kecuali yang fakir miskin, seperti itu. Ya. Jadi itu apabila ada wasiat dari mayit. Tetapi kalau tidak ada wasiat dari mayit, ini terjadi khilaf ulama. Artinya ada orang mau berkurban, orang tuanya yang telah meninggal, tapi tidak ada wasiat dari orang tuanya. Bagaimana? Terjadi khilaf ulama. Pendapat yang kuat tidak sah sebagai kurban. Tetapi sebagian ulama berpendapat seperti Imam Rafi'i radhiyallahu an, beliau menganggap bahwasanya tetap diperbolehkan berkurban atas nama mayit meskipun tidak ada wasiat, karena apa namanya? Diarahkan pada sedekah. Li'annaha dharbun minas sedekah. Seperti itu dalam redaksi dalam beberapa kitab seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada wasiat dari mayit, maka itu arahnya tetap menjadi sedekah. Artinya ya boleh dilaksanakan dan tentunya akan memberi manfaat kepada mayit. Lawang orang sedekah roti saja bermanfaat bagi mayit jika memang diperuntukkan untuk mayit, apalagi bersedekah
dengan daging sapi, misalkan daging kambing, tentunya akan sangat memberi manfaat terhadap si mayit tersebut. Sehingga katanya ulama, meskipun tidak ada wasiat dari mayit, tetap boleh berkurban atau mengakikahkan orang yang telah meninggal. Nah, bagaimana ketentuan pembagian dagingnya? Nah, sehubungan karena ini memang sah, diarahkan terhadap sedekah, darbun minas sedekah, maka ya pembagiannya sebagaimana kurban atau akikah sunnah. Jadi tidak seperti kurban atau akikah yang diwasiati oleh mayit. Kalau seperti itu kan wajib diberikan kepada fakir miskin semua. Tapi kalau tidak ada wasiat dari mayit, ya sebagaimana akikah sunnah atau kurban sunnah, sedekahkan semua. Disedekahkan ke fakir miskin, disedekahkan kepada orang kaya. Afdol jika disedekahkan ke fakir miskin semuanya, lebih utama. Tetapi kalau misalkan diberikan ke keluarganya atau ke orang kaya, itu boleh, seperti karena memang ketika orang berkurban atau akikah atas nama mayit yang tanpa wasiat, itu masuknya ke sedekah. Seperti itu para pemirsa. Jadi bukan tidak boleh, boleh, tetap boleh berkurban atas nama orang meninggal, berakikah atas nama orang meninggal, kemudian berkurban atas nama orang tua yang meninggal, ya boleh. Dan tentu itu sangat memberi manfaat terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Dan manfaat tersebut, manfaat terhadap mayit itu, kebolehannya sampai nyata itu disepakati oleh para ulama. Jadi seperti itu para pemirsa. Ini yang berkaitan dengan kurban wajib ya, yang disebutkan dengan nazar secara hakiki, nazar secara hukmi, dan kemudian berkaitan dengan berkurban atau berakikah untuk orang yang meninggal, baik yang berwasiat atau yang tanpa wasiat. Seperti itu para pemirsa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat, memberi tambahan ilmu kepada para pemirsa semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.